Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Amni. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Tadis Fisika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas desain pembelajaran fisika, yaitu mengenai analisis kebutuhan. Di mana saya akan membahas tiga tujuan pembelajaran, yang dimana pengertian dari analisis kebutuhan, yang kedua fungsi dari analisis kebutuhan, dan ketiga langkah-langkah dalam menganalisis kebutuhan. Sebelum mendesain pembelajaran nih, kita lebih tahu dulu, kita menganalisis lebih jauh dulu tentang kebutuhan apa itu, kebutuhan siapa itu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Analisis kebutuhan dapat diterapkan di berbagai aspek seperti sistem informasi, pembelajaran terutama yang saat kita lakukan saat ini, dan juga pelatihan seperti seminar, diklat, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses menentukan prioritas kebutuhan pendidikan. Analisis kebutuhan merupakan rangkaian kegiatan dalam need assessment. Biasanya analisis kebutuhan itu disebut kata lainnya itu dalam bahasa Inggris itu adalah need assessment. Kebutuhan pada hakikatnya merupakan kesenjangan antara harapan atau kemampuan yang dimiliki dan kenyataan atau kemampuan yang telah dimilikinya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama kali yang harus dilakukan dalam menyusun desain sistem instruksional. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang fungsi analisis kebutuhan. Fungsi analisis kebutuhan itu ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas, yakni masalah apa yang mempengaruhi pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan dan lingkungan pendidikan. Yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Dan yang keempat, memberikan data basis untuk menganalisis efektivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisis kebutuhan. Langkah-langkah dalam analisis kebutuhan ini terdiri atas rangkaian kegiatan yang diawali dengan pengumpulan informasi dan berakhir pada perumusan masalah. Tahap-tahapannya itu sebagai berikut. Lihat di sampingnya. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, di mana pengumpulan informasi ini merancang pertama kali seorang desainer perlu memahami terlebih dahulu informasi tentang peserta didik dapat mengerjakan apa, siapa memahami apa, siapa yang akan belajar, kendala-kendala apa yang akan dihadapi, dan bagaimana pengaruh keadaan terhadap karakteristik siswa. Bagaimana informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai beserta skala prioritas dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua yaitu identifikasi kesenjangan. Identifikasi kesenjangan ini menurut Kaufman dan English pada tahun 1979 menjelaskan identifikasi kesenjangan melalui Organization Element Model atau OM. Dalam model OM, Kaufman menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan. 2 elemen pertama yaitu input dan proses adalah bagaimana menggunakan setiap potensi dan sumber yang ada. Sedangkan elemen yang terakhir meliputi produk, output, dan outcome, merupakan hasil akhir dari suatu proses. Kategori kebutuhan yang dikemukakan oleh OM digambarkan oleh Kaufman. Yang 5 tadi yaitu ada input, ada proses, ada produk, ada output, dan ada outcome. Begitu. Selanjutnya yaitu komponen input, meliputi kondisi tersedia pada saat ini, misalnya tentang keuangan, waktu, bangunan, guru, pelajar, kebutuhan, problem, tujuan, materi kurikulum yang ada. Komponen proses meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan yang terdiri atas pola pembentukan staf, pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, perencanaan metode, pembelajaran individu, dan kurikulum yang berlaku.
Komponen produk meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki, serta kelulusan tes kompetensi. Sedangkan komponen input meliputi ijazah dan kelulusan, keterampilan prasyarat, lisensi, dan komponen outcome meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok saat ini dan masa depan. Outcome merupakan hasil akhir yang diperoleh melalui analisis hasil. Desainer dapat menentukan sejauh mana yang diperoleh dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan. Inilah proses yang pada hakikatnya menentukan kesenjangan antara harapan dan apa yang terjadi. Berdasarkan analisis itulah desainer dapat mendeskripsikan masalah dan kebutuhan pada setiap komponen, yakni input, proses, produk, dan output. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada analisis performance. Tahap ketiga dalam proses need assessment atau analisis kebutuhan ini adalah tahap menganalisis performance gitu. Menganalisis performance dilakukan selanjutnya yaitu tahap ketiga dalam proses need assessment atau analisis kebutuhan adalah tahap menganalisis performance. Menganalisis performance dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Ketika kita menemukan adanya kesenjangan, selanjutnya kita identifikasi kesenjangan mana yang dipecahkan melalui perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan pemecahan dengan cara lain, seperti melalui kebijakan pengelolaan baru, penentuan struktur organisasi yang lebih baik, atau mungkin melalui pengembangan bahan dan alat-alat. Untuk menentukan semua ini, kita perlu memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan, dan pemahaman tersebut dapat dilakukan pada saat need assessment berlangsung. Analisis performance meliputi 1. Mengidentifikasi guru, mengidentifikasi saran dan kelengkapan penunjang, dan yang ketiga mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah, dan yang keempat mengidentifikasi iklim sosial dan iklim sosiologi. Selanjutnya yaitu identifikasi hambatan dan sumber. Tahap keempat dalam need assessment adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul beserta sumber-sumbernya. Dalam pelaksanaan suatu program, berbagai kendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Berbagai kendala dapat meliputi waktu, fasilitas, bahan, pengelompokan, dan komposisinya, filosofi, personal, dan organisasi. Sumber-sumber kendala bisa berasal dari pertama, orang yang terlibat dalam suatu program pembelajaran, misalnya guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Termasuk juga dalam unsur orang lain adalah unsur filsafat atau pandangannya terhadap pekerjaannya, motivasi kerja dan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kedua, fasilitas yang ada di dalamnya meliputi ketersediaan, kelengkapan fasilitas, serta kondisi fasilitas. Dan yang ketiga berkaitan dengan jumlah pendanaan beserta pengaturannya. Selanjutnya yaitu identifikasi karakteristik siswa. Tahap kelima dalam need assessment adalah mengidentifikasi siswa. Tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai problema yang dihadapi siswa. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik adalah bagian dari need assessment. Identifikasi yang berkaitan dengan peserta didik diantaranya tentang usia, jenis kelamin, level pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, latar belakang, gaya belajar, pengalaman, dan sikap. Selanjutnya yaitu identifikasi prioritas. Prioritas ini dikemukakan oleh Kaufman dalam need assessment sebagai suatu proses mengidentifikasi, mendokumentasi, dan menjustifikasi kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang akan dihasilkan melalui penentuan skala prioritas dari setiap kebutuhan. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Tahap terakhir dalam proses analisis masalah adalah menuliskan pernyataan masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Penulisan masalah pada dasarnya merupakan rangkuman atau saripati dalam permasalahan yang ditentukannya. Pernyataan masalah harus ditulis secara singkat dan padat yang biasanya tidak lebih dari 1-2 paragraf. Salah satu format yang sederhana dikembangkan oleh Jung, Pino, dan Emory pada tahun 1979 yang dinamakan sebagai Rough Research
analyzing problem solving. Tujuannya itu merupakan merumuskan latar belakang dan konteks permasalahan, bagaimana tipe permasalahan, dan memberikan tujuan berdasarkan permasalahan untuk dikembangkan. Tekniknya itu merupakan teknik yang dianggap paling baik ketika ingin menjawab permasalahan yang harus disampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau yang tidak ingin berkenan di hatinya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.